Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ekoy di channel Markoy. Masih di dalam segmen podcastmu, di mana segmen ini saya akan menceritakan kembali cerita yang dikirim atau yang ditulis oleh salah satu narasumber. Dan kebetulan cerita ini ditulis oleh Kansa Putri. Sebelum saya menceritakan, alangkah baiknya kawan-kawan subscribe di channel ini. Dukung terus channel ini supaya kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang selanjutnya. Langsung saja, ini adalah ceritanya. Judul, Papa Kembalikan Tangan Dita. Sepasang suami istri seperti pasangan lain di kota-kota besar meninggalkan anak-anak yang diasuh pembantu rumah sewaktu bekerja. Anak tunggal pasangan ini, Dita, perempuan cantik berusia 3,5 tahun. Sendirian ia di rumah dan kerap kali dibiarkan pembantunya karena sibuk bekerja di dapur. Bermainlah dia bersama ayun-ayunan di atas buayan yang dibeli ayahnya, ataupun memetik bunga dan lain-lain di halaman rumahnya. Suatu hari, dia melihat sebatang paku karat dan ia pun mencoret lantai tempat mobil ayahnya diparkirkan. Tetapi karena lantainya terbuat dari marmer, maka coretan tidak kelihatan. Dicobanya lagi pada mobil baru ayahnya, karena mobil itu berwarna gelap, maka coretannya tampak jelas. Apalagi anak-anak ini pun membuat coretan sesuai dengan kreativitasnya. Hari itu, ayah dan ibunya bermotor ke tempat kerja karena ingin menghindari macet. Setelah sebelah kanan mobil sudah penuh dengan coretan, gambarnya sendiri, lukisan ayam, kucing, dan lain-lain. Maka ia beralih ke sebelah kiri mobil, dibuatnya gambar ibu dan ayahnya. Kejadian itu berlangsung tanpa disadari oleh si pembantu rumah. Saat pulang petang, terkejutlah pasangan suami istri itu melihat mobil yang baru setahun dibeli dengan bayaran angsuran yang masih lama lunasnya. Si bapak yang belum lagi masuk ke rumah ini pun terus menjerit. Kerjaan siapa ini? Pembantu rumah yang tersentak dengan jeritan itu berlari keluar. Dia juga beristighfar, mukanya merah dan ketakutan, lebih-lebih melihat wajah bengis tuannya. Sekali lagi diajukan pertanyaan keras kepadanya. Dia terus mengatakan, "Saya tidak tahu, Tuan." Kamu di rumah sepanjang hari apa saja yang kamu lakukan? hardik si istri lagi. Si anak yang mendengar suara ayahnya tiba-tiba berlari keluar dari kamarnya. Dengan penuh manja, dia berkata, "Dita yang membuat gambar itu, Ayah. Cantik kan?" sambil memeluk ayahnya sambil bermanja seperti biasa. Si ayah yang sudah hilang kesabaran mengambil sebatang ranting dari pohon di depan rumahnya. Terus dipukulkannya berkali-kali ke telapak tangan anaknya. Si anak yang tak mengerti apa-apa menangis kesakitan, pedih sekaligus ketakutan. Puas memukul telapak tangan, si ayah memukul pula belakang tangan anaknya. Sedangkan si ibu cuma mendiamkan saja, seolah merestui dan merasa puas dengan hukuman yang dikenakan. Pembantu rumah terbengong, tidak tahu harus berbuat apa. Si ayah cukup lama memukul-mukul tangan kanan dan kemudian ganti tangan kiri anaknya. Setelah si ayah masuk ke rumah, diikuti si ibu. Pembantu rumah tersebut menggendong anak kecil itu, membawanya ke kamar. Dia terperanjat melihat telapak tangan dan belakang tangan si anak kecil luka-luka dan berdarah. Pembantu rumah memandikan anak kecil itu sambil menyiramnya dengan air. Dia ikut menangis. Anak kecil itu juga menjerit-jerit, menahan pedih saat lukanya itu terkena air. Lalu
si pembantu rumah menidurkan anak kecil itu. Si ayah sengaja membiarkan anak itu tidur bersama pembantu rumah. Keesokan harinya, kedua belah tangan si anak bengkak. Pembantu rumah mengadu ke majikannya. Oleskan obat saja. Jawab bapak si anak. Pulang dari kerja, dia tidak memperhatikan anak kecil itu yang menghabiskan waktu di kamar pembantu. Si ayah konon mau memberi pelajaran pada anaknya. 3 hari berlalu, si ayah tidak pernah menjenguk anaknya, sementara si ibu juga begitu. Meski setiap hari bertanya kepada pembantu rumah, Dita demam, Bu. jawab pembantunya ringkas. Kasih minum Panadol saja. Jawab si ibu. Sebelum si ibu masuk kamar tidur, dia menjenguk kamar pembantunya. Saat dilihat, anaknya Dita dalam pelukan pembantu rumah. Dia menutup lagi pintu kamar pembantunya. Masuk hari keempat, pembantu rumah memberitahu bahwa suhu badan Dita terlalu panas. Sore nanti kita bawa ke klinik. Pukul 5 sudah siap, kata majikannya. Sampai saatnya, si anak yang sudah lemah dibawa ke klinik. Dokter mengarahkan agar ia dibawa ke rumah sakit karena keadaannya sudah serius. Setelah beberapa hari dirawat inap, dokter memanggil bapak dan ibu anak itu. Tidak ada pilihan, Pak, Bu. Kata dokter tersebut yang mengusulkan agar kedua tangan anak itu dipotong karena sakitnya sudah terlalu parah. Ini sudah bernanah. Demi menyelamatkan nyawanya, maka kedua tangannya harus dipotong dari siku ke bawah, kata dokter itu. Si bapak dan ibu bagaikan terkena halilintar mendengar kata-kata itu. Terasa dunia berhenti berputar, tapi apa yang dapat dikatakan lagi? Si ibu meraung, merangkul si anak. Dengan berat hati dan lelehan air mata istrinya, si ayah bergetar tangannya mendatangani surat persetujuan pembedahan. Keluar dari ruang bedah, selepas obat bius yang disuntikan habis, si anak menangis kesakitan. Dia juga keheranan melihat kedua tangannya berbalut kasak putih. Ditatapnya muka ayah dan ibunya, kemudian ke wajah pembantu rumah. Dia mengerutkan dahi melihat mereka semua menangis. Dalam siksaan menahan sakit, si anak bersuara dalam linangan air mata. Ayah, ibu, Dita tidak akan melakukannya lagi. Dita tak mau lagi ayah pukul. Dita tak mau jahat lagi. Dita sayang ayah sama ibu. Katanya berulang kali membuatkan si ibu gagal menahan rasa sedihnya. Dita juga sayang Mbok Narti. Katanya memandang wajah pembantu rumah sekaligus membuat wanita itu meraung histeris. Ayah, kembalikan tangan Dita. Untuk apa diambil? Dita janji tidak akan mengulanginya lagi. Bagaimana caranya Dita mau makan nanti? Bagaimana Dita mau bermain nanti? Dita janji tidak akan mencoret-coret mobil lagi. Katanya berulang-ulang. Serasa copot jantung si ibu mendengar kata-kata anaknya. Meraung, dia sekuat hati, namun takdir yang sudah terjadi tiada manusia dapat menahannya. Nasi sudah jadi bubur. Pada akhirnya si anak cantik itu meneruskan hidupnya tanpa kedua tangannya. Dan ia masih belum mengerti mengapa tangannya tetap harus dipotong meski sudah meminta maaf. Sekian
cerita yang ditulis oleh Kansa Putri dan diceritakan kembali di channel kami. Terima kasih sebelumnya untuk Kansa Putri yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan cerita beliau di channel kami. Semoga yang mendengarkan cerita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan rezekinya, disehatkan badannya, dijauhkan dari mara bahaya. Terima kasih. Sekian dari kami. Sampai jumpa kembali di lain waktu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.